Jamaah Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang adabul aq wa da'wah wa dhiyafah. Adab makan, adab berdoa dan adab berdakwah dan adab bertamu. Ini kalau rujuk kitab aslinya, kitab induknya, kitabnya Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin itu sudah masuk jilid kedua. Kitab Imam Al-Ghazali itu menulis kitab yang menjadi rujukan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu namanya Ihya Ulumuddin. Jumlahnya 4 jilid. 4 jilid. Ya. Ini sudah masuk ke jilid kedua. Kalau merujuk aslinya. Tapi diringkas oleh Syekh Al-Qasim Ad-Dimashqi menjadi satu kitab yang sederhana, lalu kemudian kita bisa membacanya secara mudah, tidak langsung ke kitabnya Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu biar kita kenal, ya, itu dikenal dalam ulama Ahlus Sunnah sebagai Hujjatul Islam. Jadi kalau ada orang yang kemudian meremehkan, merendahkan beliau, itu adalah berarti dia tidak pernah membaca sejarah orang-orang besar di dalam Islam. Imam Al-Ghazali disebut Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu pembela secara argumentatif tentang ajaran Islam. Karena beliau termasuk salah satu ulama yang berhasil membangun argumentasi yang logis dan rasional ketika diserang oleh musuh-musuh Islam. Misalkan menyerang kalau tasawuf itu menyimpang dari ajaran Rasulullah, kalau filsafat itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, kalau ini banyak diserang oleh para orang yang tidak suka dengan Islam. Tapi beliau bisa membangun argumen yang luar biasa bagus sehingga disebut Hujjatul Islam, karena saking dalamnya ilmu beliau dalam menggali, mengungkapkan dan menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Ini menjadi keren sekali. Nah, hari ini kita akan baca tentang adab akal, adab makan. Satu hal yang remeh tapi penting. Saya bacakan dulu takbirnya biar kita dapat berkahnya insyaallah dari penulis kitab, ya. Karena kitab ini sudah banyak jutaan orang, sudah banyak dibaca oleh jutaan orang dan diikuti, diterjemahkan dan diamalkan, bahkan menjadi pedoman dalam tarikat atau amaliyah ibadah umat Islam seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'akum ulumahu. Bab kitabu adabul aqli wa da'wah wa dhiyafah. Bab tentang adab makan, dakwah dan bertamu. Innallaha ta'ala ahsana tadbir kainat, falaqal arda was samawati anzal ma'al qurrat min al-mu'sirat fa akhraja bil hub wan niyabat wan nabat wa qadara al-arzaq wal aqwat wa hafiza bil ma'kulat qawil hayanat wa ana al ta'at wal amal sholihat yaqulu thayyibat fa syukran ala mamarul awqat. Ini satu takbir tentang bagaimana Allah telah menciptakan makhluk yang sempurna, lalu menyediakan fasilitas yang juga sempurna, ya, menyediakan langit dan bumi dan juga beserta isinya yang berupa tanaman, bebijian, rezeki, makan pokok dan lain sebagainya. Untuk apa? Agar makhluk tetap bersyukur, senantiasa bersyukur dan menjalankan ketaatan untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi penciptaan Allah menciptakan langit dan bumi pada hakikatnya memang ditujukan untuk menjadikan kita semua agar tetap menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan. Nah,
tetap bersyukur. Jadi kalau kita tinggal di bumi kok tidak bersyukur, itu sebenarnya bisa disebut salah tujuan dari penciptaan itu sendiri. Artinya karena hawa nafsu atau dominasi hawa nafsu kita, lalu kemudian menjadikan proses apa yang menjadi tujuan semula itu tidak sesuai dengan harapan. Walama kana maqsadul albab liqa Allah fi dar thawab wa taraka ila usul liqaihi illa bil ilmi wa amal. Maka kemudian orang ketika mau hidup sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah, maka sangat membutuhkan ilmu dan amal. Karena orang tidak akan bisa memahami itu tanpa ilmu dan amal. Wala yumkinul mawdhu' 'alaihima illa bisalamatil badan. Untuk tekun sampai mendapatkan ilmu dan amal selamat di dunia dan akhirat, itu membutuhkan bisalamatil badan, kesehatan jasmani. Wala tasfu salamatil badani illa bil atimah wal aqwat wa tanawul minha. Orang akan bisa mendapatkan kesehatan badan kecuali dengan mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi bebijian, ya, biqadril hajah ala takarrul awqat, tentunya sesuai dengan kebutuhan. Famin hadzal wajh fa inna ba'd salaf qala ba'd salaf, dari hal inilah kemudian para ulama generasi awal mengatakan innal aqla minad din, memakan, aktivitas makan itu termasuk aktivitas keagamaan, bagian dari keagamaan. Nah, ini kalau misalkan kita lihat misalkan di dalam maqasid syariah atau masalah khamsah, kemaslahatan atau tujuan diturunkannya syariat, itu ada namanya lima tujuan. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nasal, menjaga keturunan, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nafs, menjaga nyawa, hifdzuddin, menjaga agama. 5 yang dijadikan tujuan. Nah, hifdzul mal itu sangat berkaitan dengan harta benda dan sangat berkaitan dengan makan. Artinya adanya syariat itu juga ditujukan untuk menjaga harta benda kita, termasuk di dalamnya kaifiyah, tata cara makan. Maka kemudian para ulama mengatakan innal akla minad din, aktivitas makan termasuk adalah bagian dari agama. Nah, di firman Allah juga disebutkan di Quran, kulu minat thayyibat wa amalu sholihah, makanlah kalian dari hal yang baik dan beramal yang soleh. Nah, ini yang menarik, kenapa bahkan di dalam kitabnya Al-Ghazali itu cukup tebal dibahas tentang makanan. Di samping substansi makanan itu juga adab tata cara makan, ya, termasuk hikmah makan makanan yang baik. Ada satu pepatah, tapi ini pepatah itu sebenarnya kalau ditelusuri dalam narasi para ulama sebelumnya itu ada juga. Jadi you what you eat, kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Bahasa gini, perkembangan fisik dan bahkan perilaku, cara pikir, cara pandang, mindset itu sangat tergantung dengan apa yang kita makan. Kita makan apa akan melahirkan satu sikap dari pengaruh makanan. Kita bisa lihat misalnya gini, kalau orang Jawa Barat itu suka sayur-sayuran, suka lalapan gitu. Itu punya pengaruh yang kemudian sifat tumbuhan itu menyatu pada dirinya, lembut itu kan, susah marahnya kayak gitu ya, tegas bisa tapi susah marah, misalnya begitu. Tapi kalau orang itu kalau tiap hari makan ikan asin misalkan gitu ya, akan cenderung
keras di suara, keras intonasi, misalkan begitu. Jadi ini menarik tuh, you what you eat. Nah, kamu adalah apa yang kamu makan. Rupanya dalam literatur lama itu disebutkan juga bahwasanya makanan itu mempengaruhi atau dapat mempengaruhi perubahan sikap atau perilaku seseorang. Orang yang tiap hari makan ayam, misalkan, akan berbeda dengan yang makan sayur-sayuran. Meskipun tidak kemudian itu bukan kemudian buruk, bukan, tetap baik, tapi ada perubahan sikap, perubahan cara pikir. Termasuk di dalamnya ketika memakan makanan yang haram, itu punya sifat yang berbeda. Contoh misalkan ya, kita tahu babi itu diharamkan. Tapi kalau kemudian itu dikonsumsi, itu juga akan melahirkan, berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita yang mirip babi. Secara umum, jadi contoh begini. Syekh Muhammad Abduh itu pernah ditanya. Syekh Muhammad Abduh itu ulama abad ke 20-an di awal ya. Ulama Mesir itu ditanya, kenapa babi itu diharamkan? Oh, itu kan sering ditanya. Orang-orang umat itu kan sering tanya hal-hal yang unik. Lalu kemudian dijawab, babi itu diharamkan karena apa? Karena cara makannya kotor, sampah. Di dalam perutnya tumbuh cacing pita. Sering makan makanan nya sendiri dimakan. Itu babi misalnya begitu. Nah, dengan dijawab begitu, lalu kemudian santrinya pada bertanya, ya Syekh, atau ya Tuan Guru misalkan, sekarang itu babi itu diternak. Ketika diternak itu kemudian makanannya bisa bersih, bernutrisi, dan apa yang Anda tuduhkan tidak benar. Kira-kira begitu ya. Maka kemudian apakah kemudian babi itu bisa dihalalkan? Nah, Syekh Muhammad Abduh mengatakan begini, yaitu baru tanda-tanda lahiriahnya. Tapi sebenarnya yang pada hakikatnya, karena meskipun hidup itu bersih babi itu, tapi sifat dasarnya itu tidak akan hilang. Jadi ini lihat, tolong bawakan kepadaku 3 ekor ayam, 1 ayam laki-laki, 2 ayam jantan, 1 ayam betina, lalu masukkan ke dalam kurungan atau taruh di tempat satu lokasi. Lalu yang kedua, tolong sediakan babi, 2 ekor jantan dan 1 betina. Apa yang terjadi? Cermati. Lalu dicermati, diamati. Nah, ternyata ketika ayam itu mau mendapatkan si betina, itu harus bertarung dulu. Ada harga diri yang harus dia perjuangkan. Gitu. Jangan sampai perempuan si betina itu atau dia itu poliandri, kira-kira gitu ya, di depan matanya, maka dia harus melakukan perjuangan. Tapi kita lihat sebelahnya, yang babi yang ditaruh di di satu kandang, apa yang terjadi? Bayangkan ketika seekor babi betina, si jantan itu mau mendapati kebutuhan biologisnya, kebutuhan seksualnya, misalkan babi jantan yang 2 ini saling membantu untuk menyalurkan libidonya, kira-kira begitu ya. Jadi itu satu walaupun di binatang itu sebenarnya nggak masalah kan, di binatang mau seperti apa itu nggak masalah, tapi itu satu karakter yang menunjukkan 2 jenis binatang itu memiliki karakter yang berbeda. Maka Syekh Abduh mengatakan begini, maka di dalam daging babi itu mengandung satu dorongan yang orang ketika mengkonsumsinya maka seperti ghirah atau kecemburuan itu akan hilang. Maka kita bisa lihat orang-orang tertentu yang sering mengkonsumsi babi itu ya tadi kadang tradisi
apa namanya, trisek itu ya betul terjadi dan tidak ada cemburu, kan gitu. Yang penting atas dasar suka sama suka, lalu kemudian itu dijadikan landasan kebolehannya. Nah, kira-kira ini dampak yang lain. Selain banyak alasan lain kenapa babi itu diharamkan itu, selain menampilkan satu sifat yang tidak baik bagi pemakannya, ia memang juga secara anasir tubuhnya itu memang tidak cocok untuk badan manusia. Nah, ini contoh yang lain. Nah, ada juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang ketika dia menceritakan tentang status halal dan haram. Jadi di hadis itu kan disampaikan ya, dalam potongan hadis itu begini, al halalu bayyin wal haramu bayyin wal umur bainahuma mustabihat. Halal itu jelas, haram itu jelas. Tapi ada juga yang di antara halal dan haram, kalau kita tidak hati-hati, ya bisa terjebak ke halal atau bisa kepada haram. Wal umur bainahuma mustabihat. Ada persoalan yang tidak jelas di antara keduanya yang disebut dengan subhat. Nah, itu diceritakan di hadis itu. Contoh subhat itu begini. Contoh dia mencontohkan dalam hadis itu. Orang ketika beternak sapi atau gembala di lahan kita, ada batasnya di situ ya. Tapi juga lahan kita itu berbatasan dengan lahan orang yang lain. Lalu kemudian binatang ternak itu memakan rumput di samping, di perbatasan itu. Ini perumpamaan subhat ya, untuk menjelaskan makna subhat itu. Nah, yang kemudian yang tentunya yang kita bisa bertanya, kira-kira kambing atau gembalaan itu makan rumput di tanah kita atau makan rumput di tanah milik tetangga kita ketika di perbatasan? Kita tahu apa enggak? Kita kira-kira tahu enggak tentang subhat itu? Itu yang karena ketidaktahuan kita, maka kemudian subhat itu perumpamaan sangat tipis. Jadi kalau sedikit saja bergeser itu bisa menjadi keharaman. Kan bisa jadi mencuri atau mengambil rumput tetangga, kan itu ya. Karena ketika seekor binatang makan di perbatasan, kan kita nggak tahu apakah dia makan atau tidak rumput milik tetangga. Itu yang perumpamaan subhat di dalam hadis Rasulullah itu. Gak jelas karena kita tidak tahu status kehalalan dan keharamannya, maka disebut dengan mustabihat. Nah, maka dalam hadis itu kemudian diceritakan ala fil jasati mudghadan. Ingat, mengenai makanan Anda harus hati-hati. Ala fil jasadi mudghadan. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada sepotong daging. Wa idza saluhal jasadu kulluh. Jika daging ini dibentuk dari hal-hal yang baik, maka saluhal jasadu kulluh, maka jasad itu akan baik, perilaku akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau daging itu tumbuh dan dibangun dari hal-hal yang buruk, dari hal-hal yang diharamkan, maka fasadat jasadu kulluh, maka seluruh badan itu akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ingatlah, itu adalah hati. Jadi kita punya hati di dalam, yang itu berupa sepotong daging, yang itu tumbuh dan besar, itu karena nutrisi yang kita konsumsi, makanan yang kita konsumsi. Maka kalau makanan itu halal, makanan itu thayyib, makanan itu baik, maka hati yang menjadi pusat kendali manusia, maka nanti dia akan mempengaruhi pikirannya, mempengaruhi gerakan kita menjadi baik. Nah, ada seorang dosen UGM itu melakukan penelitian.
Di perut itu ada namanya bakteri atau enzim, saya lupa ya, enzim apa begitu ya. Itu yang ketika dia menyerap makanan, lalu dia membawa ke otak, di bawah darah lalu dibawa ke otak, maka itu akan menjadikan satu dorongan sikap yang baik. Maka kemudian dosen peneliti tadi mengatakan you what you eat, gitu kan. Itu kan mengatakan begitu karena tadi ternyata punya pengaruh yang berkesinambungan berkaitan dengan apa yang kita makan, termasuk nanti membentuk hati. Maka hati ini kalau dibangun dari makanan yang halal, thayyib, maka insya Allah perilaku kita, cara pikir kita akan baik dan akan dapat mendorong kepada munculnya ketaatan kepada Allah secara sempurna. Tapi kalau kita dibangun kalau badan ini tumbuh dari hal-hal yang haram, maka yang kita khawatirkan adalah akan mendorong pada tadi cara pikirnya buruk, mikirnya itu ngeres melulu kan itu, mikirnya itu tidak baik terus, maka badan kita lalu akan tumbuh secara tidak baik. Maka dorongan yang muncul adalah dorongan yang negatif, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Nah, itu pengaruh dari makanan. Maka penting lagi-lagi mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Bahkan ini juga pengaruh dalam ibadah kita. Maka Rasul mengatakan, atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Perbaiki makanan kamu, maka dalam hal doa, maka itu akan berpengaruh dalam dikabulkannya sebuah doa. Artinya apa? Kalau makanan yang kita konsumsi itu mengandung keharaman, diambil dari jalan yang tidak baik, maka sudah dipastikan doa itu tidak mustajabah. Ya, jadi kalau misalkan doa kita enggak mustajab, itu kita bisa mengevaluasi apakah makanan yang kita konsumsi sudah bersumberkan dari makanan yang halal atau haram. Karena memang hidup ini harus hati-hati, memang berat, tantangan, tapi itulah bagian ujian dari Allah untuk kita. Sering muncul semacam ungkapan mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan itu ya. Sebenarnya enggak juga mencari yang halal aja, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ini ungkapan yang salah sebenarnya. Tapi ini menunjukkan hamba-hamba yang putus asa ketika sampai mengatakan mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Misalkan kita bandingkan, bandingkan mencuri dengan berdagang. Kira-kira mudahan mencuri atau mudahan berdagang? Antara mencuri sama berdagang, mudahan mana? Mudahan berdagang. Tapi bagi pikiran ini dianggap mudah mencuri, mudah mencuri daripada ya mencuri itu kan kalau nggak ketahuan memang terlihat mudah, kalau ketahuan kan digebukin orang kan gitu. Memang pas mendapatkan apa yang dicuri gampang sekali. Tapi kalau dilihat dari prosesnya lebih mudah berdagang. Berdagang itu hanya beli modal lalu kemudian jual, sampaikan kepada orang. Nah, ketika nyampaikan kepada orang itu jangan sombong kita. Dikira lakunya barang dagangan itu karena amaliah kita, bukan. Tapi karena Allah yang menggerakkan para pembeli untuk membeli di warung kita. Allah yang menggerakkan. Maka hampir setiap orang yang berdagang apapun itu mesti dapat rezekinya, ada untungnya. Saya itu pernah dapat ponakan saya itu jualan aksesoris bangsa
bandu, pita, itu yang hanya nyewa ya 2 meter di mall gitu ya. Kita bisa bayangkan hanya jual bandu, aksesoris gelang-gelangan, itu kan barang-barang yang tidak berkualitas kira-kira gitu ya. Tapi saya tanya, berapa hasilnya tiap hari? Katanya setiap hari itu hampir sekitar 5 juta sampai 7 juta. Perkecil gitu Pak. Kecil, tapi ternyata itulah nggak rasional. Tapi disitulah Allah menggerakkan orang. Ternyata orang itu juga butuh aksesoris, hanya pita, hanya bandu, hanya harpen, ya aksesoris seperti itu. Jadi kecil, tapi perputarannya luar biasa tiap hari. Dia ceritain, saya juga kaget, loh masa begitu kan? Bayangan kita kan jualan yang dapat besar ya jualan yang besar-besar, kursi, mebel, mobil kan gitu. Padahal jualan yang kecil-kecil itu ternyata bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Jadi katanya, udah Mas jangan mikir itu, pokoknya ketika jualan itu mesti dapat gitu. Jadi begitu di prinsipnya. Jadi ini untuk menolak anggapan bahwasanya tadi mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Yang mencari yang halal itu lebih mudah daripada yang haram gitu. Nah kemudian lagi-lagi jamaah sekalian, penting bagi kita tadi sekali mencari yang makanan halal. Kenapa? Karena itu dalam ibadah kita bisa mudah untuk khusyuk. Lalu kemudian ketika kita minta pada Allah, insya Allah cepat istijabahnya. Karena kalau kemudian doa kita enggak mustajabah, kita harus mengevaluasi apa yang kita makan, dari mana sumber makanan kita, halalkah, haramkah, atau subhatkah. Itu menjadi bagian evaluasi. Kalau kita merasa banyak subhatnya, misalnya begini, banyak subhatnya begini. Saya dosen misalkan, atau saya PNS, kira-kira saya PNS itu jam kantornya kira-kira 36,5 tiap minggu, misalkan gitu ya. Lalu saya menyelewengkan atau ada kutip korupsi waktu. Oh mungkin ketika kerja tidur misalkan, atau kerja main game misalkan gitu ya. Itu kan namanya menjadi subhat. Karena tiap bulan saya dapat gaji dengan ketentuan kerja 36 jam per minggu. Berarti kalau saya di dalamnya menyalahi kontrak karena tidur, karena main, maka itu kan hartanya menjadi sebagian adalah apa tadi? Subhat. Kira-kira gitu. Maka untuk yang hal-hal yang seperti ini bisa kita sucikan. Sucikan salah satu contohnya dengan bersedekah. Kan gitu ya. Karena ini kan susah diukur. Kalau yang kayak gini, jelas halal kita kerja tapi kita menyalahi kontrak. Menyalahi kontrak karena misalkan tadi harusnya jam kerja sekian, tapi kemudian saya lakukan hal-hal yang menjadikan itu tidak optimal. Nah, maka kemudian untuk mensucikan harta bisa kita lakukan dengan zakat, dengan infak dan sebagainya. Jadi infak itu niat begitu, tujuannya itu. Kenapa disebut tuzakkihim wa tutahhiruhum, bisa mensucikan diri kita dan juga membersihkan harta kita, karena tadi dalam seluruh proses pekerjaan itu ada sedikit yang mengandung subhat-subhat yang tidak kita sengaja, kan gitu ya. Maka kemudian kita sucikan. Nah mudah-mudahan kalau kita bersedekah, kita berinfak, itu bisa betul-betul membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita. Tapi kalau mendapatkan harta yang betul-betul dari hal yang haram, itu jelas. Kalau yang haram sudah jelas, misalkan mencuri, itu jelas. Itu nggak bisa dilakukan proses pensucian kecuali dengan mengembalikan itu. Bukan dengan berzakat. Kita mencuri lalu kemudian untuk membersihkannya dengan berzakat, itu nggak bisa. Itu harta harus dikembalikan untuk membersihkan. Jadi beda ya, beda treatmentnya. Maka jemaah sekalian, sekali lagi, bahkan di dalam hadis yang lain itu mengatakan, man akala arba'ina yauman
Jadi barang siapa yang makan makanan yang halal selama 40 hari. Jadi ada yang mencoba ada hadis yang meskipun ini nggak begitu kuat, tapi menarik. Ujibat da'watuh, maka doanya akan dikabulkannya. Nah, ini kenapa kalau kita berusaha melakukan itu, mendapatkan yang halal selama 40 hari, lalu kita berdoa pada masa 40 hari itu, ujibat da'watuh, maka doanya akan dikabulkan, mudah dikabulkan. Nah, ini kita bisa coba menghitung 40 hari, lalu kita berdoa. Seperti apa proses pengkabulannya? Ini menarik untuk diteliti. Jamaah sekalian, ada mutaqaddimah al-aql, beberapa etika yang perlu diperhatikan ketika mau makan atau mengkonsumsi. Selalu yang di awal adalah ayyakuna ta'am ba'da kauni halalan fi nafsihi thayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lisunnah. Secara substansi makanan itu halal, dan cara mencapainya, cara memperolehnya juga thayyib, karena itu yang disesuaikan oleh sunnah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan makanan di antara kalian dengan cara yang batil. Itu difirmankan betul secara jelas, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tutlu biha ilal hukami li ta'kulu fariqan. Lalu kemudian orang yang merasa berilmu bahkan sampai rela mengadukan ke hakim, li ta'kulu fariqan, agar bisa memakan yang itu merupakan hak orang lain. Itu lebih parah. Bisa jadi ketika masuk ke hakim secara hukum menang, tapi secara substansi karena jelas itu halal ya haram, ya tetap haram meskipun secara hukum putusan hakim itu adalah menang atau boleh. Nah, di sini kemudian batin itu menghukum, bisa menjadi sumber fatwa. Lalu yang kedua, bersuci, ghuslul yaddi li'annahu la tahlu an lawthi fi ta'atil amal fa ghusluha aqrabu ila nadhafah wa nazaha. Bebersih secara fisik, ya cuci tangan, jelas itu secara fisik. Bahkan ada yang juga hadis meskipun dhaif itu bahkan sebelum makan itu wudu, kalau nggak punya wudu, ya, karena itu berkenaan dengan kesucian batinnya. Tapi ini kan jadi berwudu sebelum melakukan aktivitas makan. Ada hadis yang menyampaikan itu meskipun secara sanad tidak begitu kokoh. Ada yang mengatakan at-tawaddu wudu qabla al-akal, wudu sebelum makan jika tidak memiliki wudu. Saking bersihnya itu ketika makan dijaga baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang penting yang ketiga, ayyan wiya yakulahu ayyatakya bihi ala ta'atillahi ta'ala liyakuna muti'an bil aqli. Setiap kali makan niat agar makan kita itu bisa mendorong kepada menumbuh kembangkan ketaatan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau doa makan tuh, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan doa keberkahan. Keberkahan itu, doa itu menjadi penting karena ada kata-kata barokah. Ingat, kata-kata barokah itu adalah apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Salah satu kebaikan itu adalah meningkatnya ketakwaan, keimanan, keislaman kita setiap kali
mengkonsumsi makan. Maka niatkan setiap kali makan, niatkan ya minimal baca itu sambil meniatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan mengkonsumsi kue ini, mengkonsumsi makanan ini bisa menumbuhkan atau menguatkan keimanan dan ketakwaan kita. Lalu yang selanjutnya adalah ayyarda bil maujud minar rizki wal hadir minat ta'am. Ridho dengan apa yang dihidangkan. Hindari sekali-kali, jangan sampai mencela makanan. Hindari ketika makan makanan mencela. Misalkan, makanan ini gak enak, itu mencela. Termasuk contoh mencela makanan. Jadi karena ini makhluk, ini ada satu narasi yang disampaikan oleh salah satu tokoh agama yang bahkan para kiai yang menceritakan kenapa kita dilarang untuk mencela makanan, karena ketika makanan itu dicela maka dia akan menunjukkan keburukannya. Tapi kalau makanan itu dipuji atau kita memiliki pikiran positif terhadap makanan itu, maka makanan itu akan menjadi baik untuk kita. Jadi contohnya gini, kenapa ketika para kiai ketika mengobati seseorang itu cukup dengan air, dan air yang biasa yang kita minum tanpa doa kiai, atau satu sisi dengan air minum yang dibaca oleh kiai yang kita mintakan doanya, itu akan lebih berpengaruh baik daripada air minum biasa. Itu karena apa? Karena ketika seseorang membacakan doa terhadap air itu, dia telah berpikir positif terhadap air itu, lalu air itu ketika ditiupkan setelah kita membaca doa itu, maka kemudian ada namanya reaksi kimiawi. Reaksi kimiawi yang kemudian air itu memiliki kadar, tanda kutip, obat yang kita harapkan. Jadi ketika air itu kita pegang, kita tiup, karena kita berawal dari prasangka yang positif dari air itu, maka itu akan memiliki reaksi kimiawi yang positif. Jadi logika itu masuk akal juga gitu. Ketika melihat tadi beberapa contoh bahwasanya mencela makanan itu termasuk yang dilarang. Ya, minimal makruh. Makanan nggak enak, gimana sih? Sampai mencela, menyalahkan istrinya, menyalahkan pasangannya yang menghidangkan makanan itu, maka makan itu tanda kutip akan marah. Nah, kira-kira gitu. Yang kemudian malah makin tidak enak. Di mulut kita menjadi tidak enak. Padahal nasi yang dihidangkan di sana dengan di mana itu sama, tapi rasanya beda. Nah, kan gitu ya. Maka kalau kita selamatan itu kan adanya nasi, ada konsumsi di situ menjadi terasa berbeda. Kenapa? Karena kita telah berprasangka positif terhadap makanan yang dihidangkan. Kan maka ketika selamatan nggak ada bilang misalkan makanan nggak enak, nggak ada. Ketika selamatan itu ya kalau nggak enak nggak kita makan, kalau enak kita makan. Dan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah kan. Rasul itu ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun inistahahu akalahu. Rasul itu nggak pernah mencela sedikit pun makanan yang dihidangkannya. Inistahahu akalahu. Jika dia senang bernafsu makannya. Wa in karihahu tarokahu. Jika dia nggak suka ya nggak usah ambil. Kira-kira begitu. Ketika nggak suka nggak usah makan, jangan dicela, karena mencela itu menjadi satu aktivitas yang dimakruhkan dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi penting, yarbo bil maujud minar rizki wal hadir minat ta'am. Ridho dengan apa yang terhidangkan. Lalu yang terakhir, ayyajtahida fi takthiril aidi ala ta'am.
berusaha makan makanan itu banyak tangan di dalamnya. Artinya apa? Makan bareng-bareng. Itu penting. Makan bersama itu penting. Kata Rasul, fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu ada di dalam kebersamaan. Jadi makan di keluarga ya, makan bareng-bareng dalam satu waktu itu penting karena keberkahan ada di situ. Ya keberkahan itu lagi-lagi banyak ya. Ya bayangkan kalau kita ngumpul sama anak jadi ngobrol kan itu biasa kan susah kita ngobrol itu. Makan sendiri-sendiri, bapaknya makan kapan, ibunya makan, anaknya makan kapan. Enggak ada keberkahan. Tapi kalau makan bareng-bareng, ketahuan, ini makan banyak, sedikit ketahuan, kan gitu ya. Ada ngobrolnya pasangan suami istri, ngobrolnya orang tua dengan anak itu memberikan dampak positif terhadap perkembangan jiwa dan emosi masing-masing. Anak makin baik, makin dekat dengan orang tua, istri dengan pasangannya juga makin dekat. Jadi di situ salah satu makna keberkahan dari kebersamaan. Fa innal barokata ma'al jamaah. Jadi fa inna khairu ta'am ma kasrat alaihil aidi. Sebaik-baiknya makanan adalah ketika banyak tangan di situ. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakul wahdah. Rasul itu tidak pernah makan makanan sendirian. Jadi selalu berbarengan. Jadi keren. Jadi ini adalah panduan-panduan hidup yang terlihat ringan, tapi kalau kita cermati, kita lihat memiliki dampak yang positif terhadap perubahan kita. Maka kalau kita lihat misalkan sebuah keluarga yang selalu bersama-sama itu jauh lebih terlihat asik, terlihat harmonis, ya, terlihat tadi ada keberkahannya daripada keluarga yang hidupnya nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Sebuah masyarakat, sebuah pasangan yang misalkan divorce atau cerai misalkan, itu karena apa? Karena tidak adanya komunikasi, jarang ketemu. Itu mesti gampang sekali untuk pisah, itu gampang sekali karena jarang komunikasi. Lagi-lagi hadis Rasul itu menunjukkan buktinya bahwasanya fa innal barokata ma'al jamaah. Keberkahan itu bersama dengan orang-orang yang ya tadi terbiasa bareng-bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng, makan bareng dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian pagi hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan, kami persilakan sambil menikmati teh dan makanan. Silakan. Cukup? Ya. Enggak ada? Bisa aja ya? Oke, kalau gitu kita akhiri talim kita. Lagi-lagi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan amaliyah atau kajian pada pagi hari ini, sehingga kemudian ini berpengaruh pada sikap dan kehidupan kita yang makin barokah dan makin dekat dengan